di hidroponik kita ini ya, karena ini kendala yang saya hadapi. Airnya cuma menetes. Tiga-tiganya teman-teman, yang di sini malah sampai muncrat sampai di atas nih, kencang semuanya. Ya, teman-teman, saya akan membagikan trik menarik hari ini tentang bagaimana cara memperkuat tekanan air yang kita gunakan untuk hidroponik jika kita menggunakan pompa akuarium yang airnya kurang kencang atau ketinggiannya kurang maksimal ya. Nah, sebelumnya ada saya cerita sedikit dulu ya tentang bagaimana sampai bisa menemukan atau membuat alat ini. Semalam sampai jam 3 aku cari-cari di YouTube cara-cara untuk menambah tekanan air di hidroponik kita ini ya, karena ini kendala yang saya hadapi. Airnya cuma menetes. Loh, kenapa kayak gini? Saya coba cari-cari apakah ada caranya untuk mempercepat tekanan air ini atau kecepatan air ini yang cuma setetes demi setetes, yang di dalam juga cuma setetes demi setetes ya. Akhirnya nggak nemu. Secara tidak sengaja saya melihat ini nih, saya teringat satu orang ilmuwan Prancis yang ahli atau pencetus segala hukum fluida atau tekanan, itu Pascal. Dimana saat pertama kali dia menemukan hukum Pascal itu, dia menusuk-nusuk plastik pakai paku dan katanya tekanan air di setiap lubang itu sama. Nah, setelah itu saya lanjut pelajari sampai ke hukum Pascal yang bunyinya F1 dan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, tapi hukum Pascal yang itu hanya berlaku kepada ruang tertutup dan yang tegak lurus. Ini kan terbuka selangnya. Jadi langsung lanjut ke hukum mekanika fluida, tapi dasar-dasar hukumnya itu dari hukum Pascal. Oke, lanjut. Karena dari situ akhirnya saya coba buat. Nah, setelah saya pelajari dari teori-teori hukum Pascal, ternyata saya memang melakukan kesalahan. Nah, di mana kesalahan saya, teman-teman? Manifold yang saya buat untuk membagi ini kan dari selang bawah kan. Nah, saya tunjukkan tandonnya. Ini tandonnya saya buat dari galon. Ini tutupnya. Tinggal sorong. Nah, pompa saya itu yang harga 50 ribuan, jadi wajar saja airnya kurang kencang ya, cuma tetes. Nah, ini dia kesalahan saya, teman-teman. Dari selang saya membaginya 2. Dari 2 saya bagi lagi 4. Saya pelajari dari hukum Pascal kan mengatakan tekanannya ini sama ini kan sama. Berarti ini 1 saya bagi 4 lagi. Nah, itu salah. Kenapa saya nggak lubangin satu aja? Nah, setelah itu saya terus pelajari, akhirnya kesimpulannya saya ciptakanlah alat seperti ini. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, sobat Medan semua, ada 3 ya, 3 lubang utama karena gulingnya ada 3. 1, 2, 3. Nanti kan tekanannya keempat ini sama, yang tengah ini dibagi 4 lagi. Jadi untuk yang 4 ini akan kurang kuat, teman-teman. Karena ini hanya untuk penyeimbang agar supaya nafas dari si pompa air ini lebih plong ya, perbanyak outnya. Tapi yang kencang itu pasti yang 3 ini. Nanti yang 3 ini akan dibagi ke tiap-tiap guli, karena ini 1 dibagi 4 lagi. Jadi bagi teman-teman yang membuat manifold yang dibagi
satu terus dibagi 4, itu saya sarankan nggak usah, ambillah satu-satu. Terus untuk yang memperkencang air keluarnya, pakailah ini. Jika yang ingin lebih maksimal lagi, pakailah botol soda yang lebih besar. Kenapa gunakan botol soda teman-teman, sobat Medan semua? Karena botol soda itu dia bisa tahan dengan tekanan angin yang tinggi, atau nggak gampang penyok atau berubah bentuk ya, walaupun di dalam diisi tekanan dan lain sebagainya. Nah, peralatannya itu cukup murah, ini hanya modal 2000 teman-teman. Beli di toko online, yaitu ininya atasnya ya, gunakan yang ini 2000 di toko online, karena ini ada dratnya. Pemasangannya tinggal dibolongin aja bagian atasnya ini, terserah pakai alat apa aja. Kebetulan saya lubangnya semalam nggak pakai bor, saya tusuk pakai solder. Tapi sayang sih soldernya, kalau ada bor saya saranin pakai bor deh. Cari ukuran yang sesuai, kalau udah hampir pas paksa masuk dan dilem pakai lem pipa dan lem G ya. Yang bagian bawahnya teman-teman, saya sarankan nggak usah pasang yang 4 ini, kalian pasang yang satu aja, sesuaikan sama jumlah guli kalian. Nah, karena saya sudah kebiasaan yang satu-satu ini, saya gunakan yang 4. Nah, contohnya seperti ini, ada kuda yang di bawah. Nah, ini dipasang teman-teman agar mudah dilem. Ininya yang bagian dalam, jadi dilubangi saja sama solder atau paku panas di bagian pantat ya. Menurut saya yang paling kuat itu di bagian sudut-sudutnya itu dilubangi, ditusuk aja sama solder, terus masukin ini. Lubangnya kecil aja, ukuran pas, ketat, dimasukin terus dilem. Ini tangannya masih kotorin habis buat ini, masih kotor-kotor. Dilem ya, jadi agar supaya tekanan airnya akan sama semua. Jadi jangan satu terus dibagi 4. Saya sarankan jangan beli yang kayak begini ya, untuk membuat manifold apa aja. Terus ininya semakin besar semakin bagus. Kebetulan saya cuman ada botol yang kecil ini, semalam botol bekas yang ada cuma ini. Yang besar nanti teman-teman kalau kurang puas saya dengan tekanannya, saya akan coba buat lagi untuk yang lebih besar. Tapi ini menurut saya akan lebih cepat. Oh, kita coba ya. Kita pasang ya. Kita ganti ini yang salah. Pertama-tama kita cabut colokannya dulu. Ini colokan anti badai dari tabung oli bekas, biar hujan biar badai kuat. Lubang-lubangnya pun dilindungi oleh lem tembak ya, biar nggak ada air yang tembus di atasnya dulu. Kita copot coknya dulu teman-teman, cok anti badai. Iya. Nah, setelah kita copot coknya, kita lihat nih teman-teman, airnya semua itu netes loh. Karena kesalahannya aku bagi 2. Coba kita pasangin ya yang baru. Alatnya ini belum dikasih nama, yang mau kasih nama tolong komentar di bawah. Ini dibongkar dong, agak keras soalnya udah dipakai lem tembak. Bongkar yang lama, bongkar. Itu kan saya buat 7 semua saluran, di sini 3, di sini 2, pas jumlahnya 7. Saya pikir udah paten airnya, itu udah deh PD, udah dilem teman. Kita pasang yang barunya, caranya kita buka yang lama. Oke, nanti ini mau diambil, jadi jangan beli yang cabang 4 seperti ini, beli aja cabang yang satu-satu. Yang ini saya sumbat, dia keluarnya ini saya sumbat, di dalam sini saya pakaikan disumbat, jadi ini enggak keluar dari sini airnya. Tapi jangan tiru yang ini ya, kurang maksimal, jangan ditiru yang ini. Ini hasil eksperimen, jadi dukung terus teman-teman. Nah, kita pasang yang ini yang baru. Ini pertama kali baru dibuat, langsung dicoba. Yakin aku ini kencang yang ini. Nah, gimana? Kita tes dulu kencang airnya kayak gimana. Jadi ini airnya belum ada nutrisi ya, baru dipindah tanam kemarin. Kita coba dulu ya sebelum dipasang.
Coba sekali colok dulu. 1, 2, 3. Dia masuk airnya. Nah, lihat teman-teman, belum keluar aja karena fungsinya juga jadi ganda tadi, karena nah semuanya pada kencang ya. Belum full aja udah kencang. Oh. Lihat ada tekanan udara dalam botol. Langsung aja kita pasang teman-teman, daripada airnya nanti habis yang di tandon. Jadi ini berfungsi ya, sangat baik. Jadi yang satu-satu ini, yang satu-satu, yang bukan bagi 4, yang satu-satu itu masing-masing tiap-tiap guli utamanya satu. Mana yang utama tadi? Ini satu sini lebih dekat. Utamanya ada 3. Ini. Nah, habis itu ini aku mau cat warna hitam biar nggak tembus cahaya. Nah, sementara biar di review enak, lebih transparan kan. Nah, yang 4 ini saru, bukan ini yang satunya ini dong. Yang satu dibagi 4, taruh masing-masing 1. Untuk yang ini saya taruh 2. Karena ini pasti dia akan mengisi dulu manifoldnya. Kita lihat, coba lagi. Cos. Jadi tanpa di skip videonya ya, nggak ada ganti-ganti pompa, masih dengan pompa yang sama. Ini mengisi dulu. Kalau tadi karena ada di bawah di arah tengah, nah ini udah kelihatan, udah kencang teman-teman. Dibanding tadi cuma netes. Udah kencang. Puas. Udah kencang. Eureka ini kencang tiga-tiganya, kencang teman-teman. Dan di sini malah sampai muncrat sampai di atas. Nih, kencang semuanya, kencang. Dua-duanya kencang. Jadi sirkulasi air akan lancar ini. Udah kencang ya, kencang. Ya puas. Ini karena udah kehabisan fotonya teman-teman, taruhnya di sini numpuk. Kencang semua, malah botol manifoldnya belum penuh, dia udah kencang aja. Semuanya kencang, kencangnya sampai tembus. Kita lihat kencangnya itu ketahuan dari sini outputnya. Kencang lebih keras. Oke, jika bermanfaat di share agar teman-teman bisa terapkan, bisa bermanfaat. Kita mau belajar bersama. Subscribe. Oke, sampai nanti. Thank you.